Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai B2B kita berdoa dulu ya. Bapa kami di dalam surga, pada sore hari ini kami datang lagi di depan hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami hari ini Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan juga mau memberkati Pak Husin yang akan memimpin kami semua juga Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita bahas apa, Ci? Kita hari ini mau bahas toleransi versus kompromi. Nah, ini kadang-kadang suka agak-agak rancu, bingung gitu. Sebenarnya ini toleransi bukan apa jangan-jangan kita komprominya tuh apa? Toleransi itu apa? Bukannya toleransi sama kompromi sama ya? Enggak ya? Harusnya sih beda ya. Harusnya beda ya. Jadi Harusnya beda. apa sih definisi toleransi, apa definisi kita harus kompromi? tanya sama Pak Husin kayaknya. Ya gimana tuh Pak? Bedanya apa sih Pak? Ya baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi ya ini tema sangat besar, dan dalam waktu sekian puluh menit kita harus selesaikan. Jadi ini sangat besar sekali. Oke, jadi kalau kita bicara definisi, sebenarnya toleransi itu adalah menghormati ya apa yang dipunyai sama orang lain gitu ya. Jadi kita toleransi. Jadi misalnya hari ini kita berhadapan dengan ada ibadah dari rekan-rekan Muslim misalnya seperti itu. Nah kita bertoleransi. Ya jadi mereka pasti akan banyak sekali kegiatan agama ya. Misalnya habis sholat maghrib ada taraweh misalnya seperti itu. Ya walaupun hari ini mereka juga memberikan toleransi kepada kita ya dengan tidak menggunakan megafon gitu ya. Nah itu adalah bentuk toleransi sebenarnya. Jadi teman-teman dari pemerintah maupun juga Dewan Masjid Indonesia itu ya menyatakan kalau bisa jangan itu menggunakan megafon gitu. Jadi pada saat taraweh. Nah kita tahu dulu juga mereka juga melakukan kegiatan sahur dengan keliling-keliling, ini walaupun beberapa daerah masih dilakukan, tapi banyak tempat sudah tidak lagi. Jadi mereka sangat toleransi sebenarnya itu ya. Nah sama kita juga, jadi kita juga teman-teman Kristen juga memberikan toleransi dengan menghormati mereka melakukan ibadah, misalnya dengan salah satu contohnya adalah dengan misalnya restoran, misalnya kalau Anda buka restoran Anda tutup dengan kain seperti itu kan adalah bentuk toleransi yang sebenarnya kita berikan kepada mereka yang sedang beribadah itu. Jadi kayak toleransi lebih kayak menghormati mereka, kita menghargai pilihan yang jadi berbeda. saling menghormati ya, walaupun ada perbedaan tetapi saling menghormati, kalau dalam bahasa saya giving space, jadi memberikan ruang buat kita sama-sama untuk ya berjalan bersama begitu. Nah, kalau gitu kompromi bagaimana Pak Husin? Nah, kompromi itu begini, dua perbedaan gitu ya, yang sulit untuk disatukan. Nah, tetapi kemudian kedua belah pihak ini mau nyari ya titik tengahnya, nah, gitu ya, mau cari titik tengahnya. Nah, jadi biasanya misalnya perselisihan di dalam keluarga gitu. Nah, satu kakaknya bilang A, adiknya bilang B, gak ketemu, misalnya gitu ya. Nah nanti datang orang tuanya bilang oke, kita duduk bareng cari titik tengahnya, seperti itu. Nah itu adalah bentuk daripada kompromi, gitu ya. Jadi kompromi itu ada perbedaan dan perbedaan itu selalu bertemu, begitu. Nah ketika saling bertemu itu ada potensi konflik gitu ya, makanya kemudian saling menarik diri untuk mencari jalan tengah gitu ya. Jadi jalan tengah inilah yang disebut dengan kompromi. Kalau kita lihat dari definisinya ya, berarti sifatnya kan positif ya. Tetapi kenapa ada beberapa hal yang dibilang kompromi itu
ada yang sepertinya negatif gitu Pak Husein, Yeah, nggak selalu. yeah. Kalau lihat tadi dari definisi yang Pak Husein berikan, sifatnya positif kan, Yeah. konflik terjadi, kita cari jalan keluar, solusi yang ketemu Yeah. win-win solution Yeah, gitu kan yeah, ya. yeah. Nah, bagaimana kalau misalnya kompromi yang sifatnya negatif gitu? Jadi apakah ada kasus gitu yang bagaimana jadi kok kompromi jadi salah gitu? Ya, ya. Ya misalnya perdebatan di 1 Korintus pasal 8 ya, kita tahu bahwa ada perdebatan mengenai masalah makanan misalnya, begitu ya. Nah, makanan ini diperbincangkan di gereja Korintus karena ada aspek gitu ya bahwa semua daging yang dijual di pasar-pasar Korintus itu datang dari persembahan kuil-kuil, jadi adultery. Nah jadi hal seperti itu kemudian menjadi perdebatan karena konteks daripada ketika surat itu ditulis oleh Rasul Paulus, Korintus sedang menghadapi musim dingin yang parah sekali, gitu ya. Jadi ini perkiranya antara bulan Desember Januari gitu ya. Ini wilayah yang sangat dingin sekali. Nah, jadi mereka butuh daging. Nah permasalahannya adalah semua daging yang beredar ya hampir sebagian besar itu adalah persembahan, bentuk daripada persembahan kuil-kuil. Nah, kita tahu Korintus kota yang sangat besar ya kan, jadi nyampur semua suku bangsa. Mereka masing-masing punya tata cara, plus itu ya Romawi juga sangat ya percaya dengan thousand gods gitu ya. Jadi mereka sebutnya kuil 1000 dewa gitu ya. Jadi mereka kemudian mempersembahkan itu. Nah, ini perselisihan. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ada yang kemudian lahir baru di gereja, mempermasalahkan ya bahwa mempertentangkan bahwa ya, teman-teman jemaat yang lain kok makan gitu, padahal itu sebenarnya haram gitu ya, karena adultery. Nah, kemudian dipertentangkan. Nah, lihat bagaimana Rasul Paulus mencari titik tengah itu cari titik tengah. Nah, ketika dia cari titik tengah, itulah kemudian ketemu jalan keluarnya. Jadi kompromi tidak necessary negatif gitu ya, ketika tidak bersentuhan dengan core value ya dari apa yang kita percayai gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita tidak akan bakal kompromi kalau kemudian bersentuhan dengan satu pertanyaan berkaitan dengan misalnya the nature of God, misalnya ya alamiahnya Tuhan itu gitu ya. Nah, Tuhan itu maha baik, ada juga maha pemurah, tapi juga dia maha adil dan seterusnya. Nah itu sebenarnya banyak agama lain pada saat itu attacking ya nature of God. Atau misalnya yang paling sering itu adalah otoritas Alkitab, misalnya begitu. Nah itu jadi negatif tuh. Karena kenapa? Karena bersentuhan langsung dengan core value gitu ya. Jadi karena pandangan saya pandangan reform sangat percaya bahwa otoritas ya daripada Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab, kemudian salvation ya, keselamatan hanya satu-satunya yaitu Kristus, tidak ada yang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan nature of God. Jadi ada aspek-aspek yang sebenarnya tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi ini kalau bersentuhan dengan kompromi gitu ya, itu pasti negatif. Prinsipal ya Pak ya, jadi exactly. Prinsip-prinsip dasarnya harus ada gitu, jadi supaya kompromi ini nggak lari ke arah yang negatif gitu ya. Betul. Cuman kan kalau kompromi itu kan mengambil titik tengahnya ya, tidak ada pihak yang dirugikan, diambil titik tengahnya. Misalnya nih contoh kayak kemarin saya di rumah sakit, pas masuk pun sudah ada bikin surat perjanjian, tidak ada pantangan untuk keluar hari Sabtu. Hah? Emang keluar hari Sabtu ada masalah apa gitu? Iya, bagi sebagian orang gitu. Terus ada teman saya yang pas jenguk, pas saya bilang mungkin besok udah bisa pulang hari Sabtu besoknya. Oh ya jangan, pulangnya jangan Sabtu, Minggu aja gitu. Emang kenapa? Nah itu kan teman. Tapi ketika orang tua yang bilang kamu jangan pulang hari Sabtu. Nah kalau kayak bilang nggak apa-apa, menurut ajaran Kristen kan semua hari baik, semua hari harinya Tuhan. Tapi kan kalau ketika kita memaksakan untuk pulang hari Sabtu, jadinya kok kamu
anak dikasih tahu nggak mau nurut sih gitu. Nah itu kan kayak jadi kita harus berkompromi apa enggak kalau hal seperti kayak begitu. Nah sebenarnya bentuk kompromi yang diberikan contoh oleh Erik tadi sebenarnya itu tidak bersentuhan dengan core value gitu ya. Nah jadi misal contoh lah kalau kita bicara gereja gitu ya, kita tahu bahwa Foster itu menulis satu buku judulnya Streams of Living Waters. Dia mengatakan ada 6 tradisi di dalam gereja gitu ya. Jadi ada tradisi kaum suci gitu ya, holiness, kemudian ada teman-teman dari karismatik seperti itu dan seterusnya. Nah itu banyak dari kita dulu tuh sangat mempertentangkan masalah tata ibadah gitu ya. Jadi tata ibadah yang benar tuh yang mana sih? Nah itu kan jadi perdebatan di mana-mana. Tapi sebenarnya itu tidak core value, tidak bertentangan dengan core value, karena core value tetap sama, yaitu salvation, nature of God, the authority of the Bible. Jadi ini masalahnya masalah interpretasi, setuju? Jadi masalah hermeneutics, interpretasi terhadap ayat-ayat yang ada di situ. Dan kita tahu bahwa bagian-bagian daripada Alkitab yang kaya itu, ya kan, itu punya atau menghasilkan begitu banyak pandangan teologi, ya terhadap ibadah misalnya. Nah itu seakan-akan ada pertentangan, padahal menurut Foster itu adalah kekayaan daripada satu sumber, yaitu Tuhan sendiri. Nah gitu, jadi kekayaan itu mengalir ya dalam konteks tradisi-tradisi, ya dari gereja abad mula-mula sampai modern. Jadi ada tradisi itu. Jadi tradisi itu yang mempengaruhi. Jadi konteks yang tadi nggak boleh keluar satu, ya misalnya ada penanggalan tertentu atau apa. Dan I think itu adalah bagian daripada compromising, karena sebenarnya tidak terlalu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab, karena Alkitab mengatakan semua hari baik. Ketika kita berelasi, karena kita coexist dengan budaya-budaya lain, ya, nah kita masuk ke dalam konteks itu tuh, toleransi, kompromi. Jadi kita sebenarnya bukan kompromi sebenarnya kasus kamu, sebenarnya toleransi sebenarnya. Begitu, iya, toleransi. Jadi kita memahami itu sebagai ya bentuk kita hormat dengan budaya itu, gitu ya. Selama tidak kemudian betul-betul beririsan dengan core values yang kita punyai. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya, karena kan jujur kita di Indonesia sendiri banyak sekali orang Chinese yang masih sebagian besar mungkin keluarga besar kita di belakangnya tuh beragama Buddhis gitu. Jadi kan ada yang dibilang dengan masih saya nggak bisa pindah ke agama Kristen karena saya masih pegang leluhur punya mesti disembayangin, nanti kalau nggak disembayangin gimana gitu, atau papa mama saya atau bagaimana gitu. Itu selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu kan ya. Kemudian kayak pegang hyo, kemudian makan makanan yang sudah bekas disembayangin kayak tadi Pak Husen bilang gitu kan. Itu jadi kalau saya tarik garis tadi dari pembicaraan Pak Husen, selama tidak menyentuh prinsip dasar daripada Alkitab itu sendiri, jangan terlalu kaku gitu maksudnya. Jadi ada ruang untuk toleransi dan kompromi di situ gitu ya, selama tidak melewati dari prinsip dasarnya. Oh berarti kita contoh misalnya saya punya mertua Buddhis. Kami tiap minggu pergi gereja, dia punya temples itu dekat dengan gereja. Nah kemudian saya jemput dia, antar dia ke temples, after itu saya ke gereja. Gitu ya. Nah kalau kita kaku karena kita anggap ini sebagai sesuatu yang tidak baik gitu ya, nah ini akan jadi permasalahan nih. Setuju? Karena saya membawa dia ke temples, kenapa nggak bawa dia ke gereja gitu kan. Nah tetapi sebenarnya reform theology sebenarnya ada konsep yang kita sebut sebagai evangelism. Nah, evangelism, penginjilan itu harus ya refer kepada apa yang Alkitab katakan. Misal contoh, kamu harus jadi terang dan garam. Means bahwa ada kesaksian hidup yang kita sebut sebagai terang, dan garam karena fungsinya adalah penetrate. Kan garam itu penetrate ya. Kamu kalau daging mau diawetkan, kamu harus kasih garam karena garam itu penetrate dan kemudian mengawetkan. Jadi fungsi daripada garam penetrate. Nah, saya
ya menggunakan itu sebagai dasar evangelism. Ya saya tidak tidak mengatakan bahwa saya antar mertua saya ke temples itu kemudian saya dikatakan sebagai orang yang mendukung itu. Karena secara verbal pun saya juga bilang sama mereka bahwa saya Kristen gitu ya. Mereka ajak saya untuk beribadah di temples, ya saya juga nggak mau gitu ya. Tetapi itu bentuk daripada saya bilang toleransi sih, bukan kompromi gitu loh. Jadi saya bertoleransi terhadap mereka yang menjalankan ibadah itu, kita toleransi. Bagaimana kalau kasusnya pernikahan beda agama, Pak Husin? Kayak contoh mungkin di Bilangan 12 gitu yang Musa menikahi perempuan Kurs itu, kemudian si Harun sama si Miriam protes kan gitu. Tapi kok malah Tuhan belain si Musa, nggak ngebelain si Miriam sama si Harun gitu. Bahkan Miriam di situ pun dihukum gitu. Apakah padahal kan kita diajarkan selalu sebaiknya tidak menikah dengan berbeda agama seperti ini gitu. Dan di Indonesia pun kan sebenarnya banyak daripada kita kan pernikahan agama. Jadi kita harus memilih mau lewat yang mana, baru bisa ada catatan sipil gitu kan. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini bagaimana? Karena saya juga punya beberapa teman yang pernikahannya beda agama, tapi mereka tetap berjalan gitu, masing-masing satu-satu gitu ya. Misalnya kalau yang satu Buddhis ya Buddhis gitu, suaminya misalnya, istrinya misalnya Kristen ya Kristen. Jadi ibadahnya masing-masing, anak-anak bebas memilih mau ikut yang mana gitu. Nah kalau yang dengan prinsip seperti ini, itu termasuknya apa Pak Husin? Ya memang kalau kita ngomong tentang kasus kompromis gitu ya, nah, di Alkitab ada beberapa catatan sih. Misal contoh ya Bilangan 12 ya, ketika Musa dikatakan oleh Harun dan Miriam bahwa kamu ngambil wanita Kus, walaupun secara kalau kita mendalami secara ininya ya, secara komentarnya dari berbagai pakar, itu masih perdebatan sih, apakah ini wanita Kus ini Zipora itu istrinya dari Midian itu atau siapa, ini kan nggak jelas. Tapi konteksnya Bilangan 12 itu adalah mempertanyakan leadershipnya Musa sebenarnya, gitu ya. Jadi sekali lagi catatan kecil itu, sekali lagi kalau kita belajar hermeneutika, kita menggali Alkitab, sebenarnya kita juga harus melihat prinsip-prinsip penggalian Alkitab yang benar. Yaitu misal contoh salah satunya adalah kalau itu tidak konsisten nih, maksudnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak konsisten itu, cuma muncul sekali-sekali begitu, itu mungkin bukan hal penting, itu hanya catatan-catatan aja oleh si penulis gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi Bilangan 12 masih ada perdebatan, apakah ini Musa sedang bicara tentang istri pertamanya ya atau wanita Kus yang lain. Oke, so itu satu. Kedua, Ruth misalnya, Ruth itu orang Moab, kemudian menikah dengan orang Israel, nah, kemudian dia meninggal. Nah, tetapi sebenarnya konteksnya adalah bicara mengenai betapa Ruth itu begitu menghormati Allah Israel, gitu kan sebenarnya gitu ya. Walaupun dia orang yang bukan Israel, tapi karena dia sudah menikah dengan kaum Israel, dia begitu menghormati sampai sama mertuanya pun juga sangat baik sekali. Itu sebenarnya konteksnya itu ya, seperti itu ya. Tapi memang ada konteks kayak intermarriage gitu. Misalnya contoh lagi kasus yang paling ekstrim barangkali adalah Salomo gitu. Raja Salomo itu dia menikah dengan banyak sekali istri, bukan gitu ya. Nah, istri-istri yang dia nikah itu bukan hanya orang Israel, tapi semua istri yang ada di sekitar kerajaan, karena biasanya pada masa itu menikah itu sebagai bentuk mempertahankan diri sebenarnya ya, memperluas kerajaan, mempertahankan diri. Jadi ada konteks-konteks itu. Nah, jadi sebenarnya intermarriage muncul satu begitu. Nah, apakah ini satu bentuk menyatakan bahwa Tuhan seakan-akan memperbolehkan intermarriage? Nah, sebenarnya pandangan saya sih pribadi ya, setelah saya belajar itu, saya kira tidak begitu juga ya, karena ada larangan juga, misalnya dari Tuhan di Perjanjian Lama berkaitan dengan jangan menikah dengan suku-suku tertentu. Ya misalnya suku Kanaan gitu ya, itu dilarang sama Tuhan. Makanya pada masa Kristus sama juga terjadi seperti itu. Tetapi ada shifting fokus dari larangan-larangan itu gitu ya. Begitu masuk perjanjian baru, Kristus kemudian
mengunjungi Kanaan dan kemudian memberikan air hidup kepada wanita Kanaan itu. Nah, sehingga kemudian dia melepaskan suami-suaminya dan kemudian hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi love and truth itu menjadi tema yang sangat besar di Perjanjian Baru seperti itu. Sedangkan di Perjanjian Lama ini banyak sekali bicara aturan-aturan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kamu jangan lagi slave by gitu Taurat, gitu ya. Jangan diperbudak oleh Taurat, tetapi kamu sudah bebas. Ya, walaupun Taurat tetap menjadi pedoman bagi kehidupan orang Kristen, tetapi sudah tidak situ lagi titik pusatnya. Titik pusatnya adalah kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi susah juga ya untuk membedakan mana yang jadi pilihan kita ya. Nah, tadi saya lebih tertarik ke yaitu mungkin guide biar kita bisa membedakan mana yang kita boleh berkompromi atau yang enggak. Itu tadi Pak Osik kan bilang core. Nah, boleh dibahas nggak sih Pak, core-nya itu meliputi sebenarnya seperti apa aja yang menjadi jadi gini ya, tadi sudah ya bicara mengenai tadi ada core tadi, misalnya ada 3 tadi ya, ada nature of God, kemudian ada ketidakbersaraan Alkitab, otoritas Alkitab, kemudian salvation. Tapi kita juga harus lihat sejarah gereja gitu ya. Jadi sebenarnya hermeneutics itu macam-macam tuh caranya ya. Nah, jadi kita harus lihat sejarah gereja juga. Misal contoh kalau kita menganut faham reform misalnya, John Calvin tidak setuju dengan intermarriage karena dia mengatakan bahwa anak terang harus bersama dengan anak terang, nggak bisa nyampur gelap dan terang. Jadi mengatakan terang harus dengan terang. Nah, ini sebenarnya ada satu dasar filosofi yang menurut saya sangat baik ya, bahwa kalau bapaknya agama lain, istrinya agama Kristen misalnya seperti itu atau sebaliknya, ini bagaimana mengedukate anak ini, gitu kan? Nah, ini kan juga ada nanti sesuatu yang menjadi permasalahan nanti di masa depan, gitu ya. Nah, akhirnya bisa jadi terjadi kompromi, gitu kan? Ya. Tetapi sebenarnya yang saya lihat gitu ya. Jadi misalnya Bapak Gereja Agustin gitu ya. Agustin juga tidak setuju dengan intermarriage, gitu ya. Jadi Agustin kemudian John Calvin gitu ya, mereka tidak setuju. Tetapi ada teologi modern ya, dia berusaha untuk compromise gitu ya. Mereka mengatakan bahwa karena kita coexisting dengan begitu banyak budaya dan kita lagi globalisasi seperti ini, mereka berharap kita bisa ngomong-ngomong seperti itu ya. Jadi contoh kasus sebenarnya adalah misalnya kita kan negara muslim, mungkin hampir 80% kita muslim. Apakah tidak terjadi pernikahan intermarriage? Banyak. Ya kan? Jadi kadang-kadang ini sulit sekali memang. Sulit sekali. Kenapa? Karena ada daerah tertentu ya, orang Kristennya paling cuma 100, 200 dikelilingi sama ribuan gitu. Terus anaknya main-main gitu, terus jatuh cinta. Kita nggak tahu juga gitu. Betul ya. Nah, jadi kembali lagi kepada kasusnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat, inilah pentingnya kenapa anak-anak itu diajarkan untuk mengerti kebenaran, gitu ya, mengerti kebenaran, truth-nya itu seperti apa, gitu ya. Walaupun kita nanti bergandengan tangan di dalam satu masyarakat, ya, tentu karena Tuhan mengatakan love each other, gitu ya, kita harus mengedepankan cinta kepada sesama, gitu, karena dia mengatakan cinta pada Allah tapi juga cinta pada sesama. Nah, kita mengartikan cinta pada sesama ini bukan sesama orang Kristen doang kan, gitu ya. Kita percaya bahwa ini adalah universal love. Nah, jadi artinya kita dengan tetangga, dengan sahabat, ya kita bersahabat, gitu ya. Nah, tetapi ada batasnya, yaitu masalah core value. Jadi begitu bersentuhan dengan core value, yang satu minta pernikahannya pakai A, yang satu minta pernikahannya pakai B, misalnya seperti itu. Nah, apakah ini bisa terjadi? Kalau di agama lain silahkan, tetapi di Kristen, ya apalagi kita gereja reform, kita pasti menolak pernikahan yang seperti itu. Kurang lebih begitu. Ya. Tapi kalau tadi yang core value yang kedua tentang Alkitab ya, firman Tuhan. Iya, jadi tadi kan Alkitab, ya kan.
kemudian salvation, ya salvation. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan sih, cuma saya pecah-pecah saja core value-nya. Nah, ya. tapi misalnya tadi kalau misalnya ke tingkat yang lebih rendah dulu lah, nggak usah sampai ke pernikahan. Saya sangat menghindari untuk membicarakan agama sama orang yang mungkin berbeda kepercayaan. Ya. Tapi baru beberapa mungkin sebulan yang lalu saya pernah ya akhirnya karena ada ini cerita-cerita gitu. Iya, saya mencoba untuk ya menjadi orang Kristen tapi tidak secara spesifik menyebutkan Tuhan atau apa, tapi kita sharing tentang doa ya. Kalau misalnya kita punya agama, kita doa. Kalau kita punya iman, ya dia bersaksi ya. Saya doa ini pada Tuhannya dia dijawab. Dan saya juga bilang ya memang doa itu penting gini-gini. Nah itu apakah bersinggungan? Kalau menurut saya sih ya menunjukkan orang Kristen punya kasih, ya nggak harus diserang. Oh mungkin kebetulan doang itu, mungkin Tuhanmu nggak ini kan. Kalau gitu kan kayak menyinggung. Tapi kalau kayak gitu masih fine aja nggak sih? Ya sebenarnya ada common values. Iya. Ya. Jadi Value ada yang sama values. kita cari persamaannya. Iya, common values-nya gini, antara semua agama pasti berdoa, misalnya itu common values. Oke. So kita respect bahwa mereka melakukan doa yang mereka percayai, kita juga gitu ya. Nah ini toleransi sebenarnya ya kan. Tetapi kalau kita masuk ke wilayah kompromi gitu ya, nah doanya kepada siapa nih? Nah itu kalau kita mengakui ya maksudnya sama sahnya misalnya seperti itu, nah itu kompromi sebenarnya. Nah itu kompromi negatif karena sudah masuk ke core value. Kita percaya bahwa doa yang tepat yang benar adalah diarahkan kepada pencipta yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Benar nggak? Gitu ya. Jadi kalau mereka berdoa kemudian mereka tidak arahkan ke situ, arahkan yang ke lain, gitu ya. Nah itu sudah salah menurut kita, gitu ya. Jadi kalau masalah doanya, semua orang berdoa, ya kan demi kebaikan sesama apa selama berdoa, gitu ya. Itu bagi kita itu adalah common values. Jadi common values itu begini, masalah komitmen, masalah compassionate, kasih sayang, gitu ya. Kejujuran misalnya gitu, itu kan common values. Setiap agama ya ngakuin tuh bahwa kejujuran itu penting, komitmen itu penting gitu kan. Doa itu penting. Yes, exactly. Tapi kan saya melakukan menghormati, jadi saya tidak masuk kamu doa ke siapa kalau menurut ajaran agama saya. Nah itu toleransimu. Tapi itu. yang benar kalau kita sebagai orang Kristen harus bersaksi. Tapi nanti kalau saya ngomong kamu doa ke situ mah nggak bener, berantem nanti jadi. Nah, evangelism, makanya teknik di dalam penginjilan tidak dalam konteks frontal seperti itu, kecuali Anda apologet ya. Baru-baru ini banyak kasus apologet ya di TikTok ya, gitu ya. Ada satu teman kita yang anak muda perempuan gitu, wah dia apologet beneran itu, dilatih beneran sebagai apologet. Nah itu dia dalam konteks itu dia bicara dalam konteks apologet, makanya seakan-akan kayak nyerang, gitu kan, nyerang. Tapi karena kita bukan apologet gitu ya, walaupun kita diajarin untuk bersaksi, tetapi karena kita tidak punya kemampuan khusus itu, karunia kan sebenarnya itu. Jadi kalau tuh tidak punya itu, maka sebenarnya kita hanya boleh toleransi bahwa dia berdoa. Tetapi begitu kamu membicarakan tentang siapa Tuhan yang dia doakan, nah itu sudah dalam konteks kamu sedang mendefend yourself, ya apologet, right? Nah, ada juga kasus kalau Pak Husein bilang TikTok kemarin kan sempat viral beberapa waktu lalu juga, ada pastor muda Kristen juga, pastor gondrong tato itu yang bilang dia ngambil ekstrim dari yang tadi Pak Husein cerita, dia merangkul semua orang ya sama aja, semua orang bisa masuk surga juga. Kalau Anda juga melakukan core dari kekristenan itu kan ya istilahnya kasih dan lain-lain. Belum tentu orang yang berkeyakinan lain itu tidak melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu kan melakukan pengajaran Yesus, sama aja boleh masuk ke surga. Nah kayak gitu dia tujuannya ketika didengarkan pembelaan dia beberapa kayak penjelasan berikutnya itu, dia mikir pemikiran dia adalah dengan kita merangkul semua orang itu menerima dia dan dia bisa memberi pengajaran tentang Yesus Kristus yang benar kepada mereka. Nah itu apakah juga benar atau
Ya, masalah Gimana? pertobatan kan kita percaya bukan di tangan kita ya. Pertobatan di tangan Roh Kudus ya. Nah, kita hanya menyampaikan firman Tuhan ya, kepada rekan-rekan itu. Nah, nanti yang bekerja Roh Kudus, right? Jadi sebenarnya kalau saya mencoba untuk mengkontekskan begitu, sebenarnya ada juga pendeta reform yang pernah ngomong sama saya gini. Dia ada kasus ya, jemaat ibunya itu sudah mau dying, dia Buddhis asli gitu ya, pokoknya taat sama ininya, dan kemudian waktu dia dying diinjili. Nah, dalam kondisi dia sekarat, kemudian tiba-tiba dia bilang yes, aku percaya gitu. Apakah itu bisa dikatakan sah misalnya seperti ini? Nah, ini perdebatan kan, Sadar sah apa nggak itu? enggak kan nggak tahu. Sadar atau karena lagi didesak, apa karena begitu dibisikin mah kalau ini apa, kalau ngomong yes kamu selamat tuh, maksudnya harus selamat, bisa sembuh, bisa apa, dijanjiin macam-macam seperti itu. Nah, tapi ada satu juga yang sangat ekstrim, sampai bang ini lagi hidup agama lain, suruh dia percaya satu Tuhan lagi aja. Anggap dia punya Tuhan satu, terus kemudian disuruh percaya Kristus. Nggak apa-apa pegang dua. Berdiri dua kaki. Kalau satu yang bener ya udah saya berarti bener. Kalau yang satu yang bener ya udah gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada kompromi-kompromi seperti itu. Nah, menurut saya sekali lagi kita harus lihat otoritas Alkitab. Maksudnya apa yang Alkitab katakan mengenai pertobatan. Nah, pertobatan ada syarat-syaratnya bukan? Ya kan, betul nggak? Waktu Saulus dipanggil Tuhan di jalan Damsyik itu, ya itu para rasul juga nggak percaya. Ini dia tukang bantai orang Kristen kok, teroris gitu. Tapi kok tiba-tiba dibawa sama dibawa Barnabas untuk ini untuk kemudian diakui di sidang Yerusalem itu. Nah, tapi ini sesuatu yang sangat menurut saya sangat unik. Kenapa? Karena sekali lagi Rasul Paulus ketika dipanggil dibutakan berapa hari, kemudian berusaha diakui sama Dewan Yerusalem teman pada waktu itu juga dibuktikan gitu bahwa dia bersaksi tentang Kristus di mana-mana dan dengan berani katanya gitu, dengan berani. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya ada konteks-konteks di mana ketika Anda bertobat ada satu aksi dari pertobatan itu yang nyata yang dilihat orang, perubahan hidup, dia bersaksi seperti itu kan. Jadi kalau begitu dia sekarat terus kemudian kita injili terus dia bilang iya, well. Kalau saya lihatnya itu kayak di orang yang melakukan itu kan percaya dengan pertobatan yang last minute di kayu salib, penjahat di kayu salib. Cuman kan dia mengakui kalau memang berarti memang kamu itu Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang mungkin last minute udah sekarat bilang iya, itu mungkin harapan dia bukan mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi sebagai pengen sembuh lah, pengen masuk surga, nggak tahu caranya atau gimana. Berarti kan mungkin dia juga nggak punya iman yang benar terhadap Yesus sebagai juru selamat, ya nggak sih? Ya, kalau kasus disalib, saya rasa kita tahu bahwa rekan ini yang kemudian bilang kepada Tuhan, kalau kamu nanti ke surga jangan lupa saya. Itu sebenarnya dia sudah diinjili sekian lama, ya kan, mendengarkan apa yang Tuhan kerjakan, dan dari sana hatinya berubah karena Roh Kudus kemudian berubah hatinya, gitu. Nah, jadi pada saat dia di kayu salib itu sudah bukan lagi dadakan gitu, istilahnya gitu lah, gitu ya. Jadi bentuk pergumulan dia selama ini. Kan? Oh iya bener ya ternyata. Iya betul, pergumulan dia. Nah, kalau yang kasus yang tadi itu sebenarnya kita mempertanyakan. Kalau ini saya rasa ya kalau dari konteksnya saya gitu melihat cerita itu saya rasa tidak begitu. Atau itu bagian dari toleransi dan komprominya Tuhan. Karena kayaknya Tuhan juga bisa bertoleransi dan berkompromi. Makanya the nature of God. Tuhan punya cara kerja yang misterius kadang-kadang bagi kita, gitu ya. Kenapa? Misal contoh nih, ada pertanyaan anak sekolah minggu nih ya. Salomo banyak nikah sama orang-orang yang di luar Israel, dan kemudian di masa tuanya dia juga menyembah ke kuil-kuil, nyembah seperti itu. Pertanyaannya, masuk surga nggak? Salomo masuk surga nggak? Kedaulatan Tuhan. Rasa aja. Ya, jadi para pakar kemudian hampir sebagian besar pakar kemudian menyetujui pandangan begini, kalau Salomo tidak selamat, tidak mungkin ada catatan dia di dalam Alkitab. Jadi
ngerti nggak? Jadi Roh Kudus menginspirasi para penulis untuk menulis sesuatu yang actually it is God's words kepada semua orang Kristen. Setuju ya? Gitu ya. Jadi hampir semua pakar-pakar perjanjian lama setuju bahwa Salomo itu selamat, gitu ya, selamat, gitu ya. Nah, selamat. Jadi saya rasa ini sesuatu yang di tangan Tuhan sebenarnya, memang absolut di tangan Dia ya. Dia mau apa gitu ya. Kadang-kadang makanya ada Bapak Pendeta yang selalu bicara ini kronos kairos gitu. Ini kronologi, ini adalah waktunya Tuhan gitu. Nah, kita nggak tahu waktunya Tuhan itu ya seperti apa begitu ya, seperti apa gitu. Ya berarti bagian kalau urusan toleransi dan komprominya Tuhan itu memang sesuatu yang ya nggak bisa ketebak aja gitu ya. Jadi kayak mungkin kita juga tidak bisa memutuskan bahwa kamu pasti masuk surga atau enggak gitu dengan semua perbuatan baikmu, atau mungkin pertobatan di akhir hidup apakah beneran kamu masuk surga apa enggak, itu betul-betul batasan dari Tuhan sendiri gitu yang kita nggak tahu. Saya rasa kita baca ini aja ya, 2 Timotius pasal 4 gitu. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Jadi ini sebenarnya adalah ayat di mana Rasul Paulus kemudian mengempower Timotius sebagai gembala untuk ingat ya baik-baik bahwa suka nggak suka, dalam susah atau tidak susah, ajaran yang tepat itu harus diajarkan, gitu ya. Nah, saya bacakan ya. Jadi di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Nah, ini Rasul Paulus memulainya dengan aku pesan sungguh-sungguh ya, gitu ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi Rasul Paulus ketika nulis ini, dia sangat khawatir karena gereja makin banyak tumbuh di kota-kota. Nah, kota-kota itu kalau masa Romawi itu selalu jadi kota perdagangan gitu ya. Nah, kalau kota perdagangan berarti masuk budaya-budaya yang lain. Jadi dia khawatir akan masuk hal-hal yang sifatnya sinkritis ya ke dalam gereja gitu ya. Nah, itu kemudian dia wanti-wanti. Jangan sampai ajaran yang sehat jadi nggak sehat karena sinkritis. Jadi harus taat apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi ajaran yang sehat katanya gitu. Nah, ajaran sehat itu kadang-kadang bagi sebagian orang enggak menyenangkan sih. Ajaran sehat itu enggak menyenangkan gitu. Nah, tetapi Rasul Paulus juga tahu tidak menyenangkan, maka dia bilang kepada Timotius, suka enggak suka ya kan, sampaikan. Orang belum tentu akan suka sama kamu, terbukti Rasul Paulus juga enggak bakal disukai sama orang, akhirnya dia harus ke Roma dan mati kan gitu kan. Tetapi itulah konsekuensi daripada kita orang Kristen harus mempertahankan core values itu. Jadi kita di situ tuh letaknya. Jadi batasnya itu nanti untuk toleransi kompromi itu ya di core values-nya kita itu sebenarnya batasannya. Ya, itu menarik sih, tes. Nah, kemarin ada temen bilang ke saya gitu, ngomongin satu temen, katanya itu temen sekarang aneh katanya, kayak aneh lah gitu. Aneh kenapa? Karena dia mengalami pertobatan, dia bertobat sungguh-sungguh, jadi sekarang dipikir orang dunia itu jadi orang aneh. Mungkin minum bir aja nggak mau gitu, yang benar-benar memurnikan diri gitu. Nah, itu orang dunia menganggap aneh gitu. Nah, ya itu tadi yang Pak Aziz bilang, kadang ya kita kalau udah berani ya mendeklarasikan diri kita orang Kristen, kita orang benar, ya memang harus benar ya siap dijauhin sama, mungkin dulu temenan, sekarang kok lu aneh sih, gue udah gak mau temenan lagi gitu. Jadi ya itu memang yang harus kita tanggung juga ya, seperti itu. Ya, jadi ya seperti Tuhan juga sudah katakan di Alkitab ya bahwa ya kamu gandum sama ilalang yang nggak bisa jadi satu, memang begitu kan, gitu ya. Kelihatannya sama tapi sebenarnya beda. Suatu ketika nanti pada akhir zaman ya yang ilalang dicabut, ya kan, gandum nanti akan menjadi tuayan. Jadi sekali lagi kita ya diajarkan oleh Tuhan untuk tidak kompromi
dengan apa yang terjadi, apa yang kita sebut sebagai inti pesan ya daripada Alkitab. Makanya kita perlu belajar Alkitab, perlu baca Alkitab, perlu dalemin gitu Alkitab itu. Karena kalau tidak, kamu akan terjebak sama kompromi itu nanti. Pasti itu satu ketika kompromi pasti ada di situ gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati sekali gitu ya, hati-hati sekali. Karena kompromi bukan bukan tanpa dampak gitu ya. Jadi begitu kita kompromi akan ada dampaknya ya kepada kita maupun sekitar kita gitu ya. Makanya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 8 itu dia tetap kasih limitasi. Kamu boleh makan karena makanan itu tidak ada inherit about sin. Makanan ya makanan, nggak ada inherit sin. Jadi kalau ngomong tentang dosa, dosa tuh nggak ada dosa, makanan tuh nggak ada dosanya maksudnya. Yang dosa itu kita, ya makan banyak jadi sakit. Nah itu kita, bukan makanannya gitu loh, ya kan? Jadi makanan tidak ada dosanya, cuma kita yang kemudian makannya berlebihan sehingga kita jadi sakit. Nah itu hal itu ya. Jadi Rasulullah mengatakan makan aja, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya, ada limitasinya. Limitasinya adalah apa? Kalau kamu makan, terus melemahkan iman teman-temanmu, lebih baik kamu mati kedinginan. Itu maksud dia. Lebih baik kamu mati kedinginan daripada kamu melemahkan iman daripada saudaramu. Itu pesan 1 Korintus pasal 8. Jadi kalau mau ngomong ekstrim, Rasul Paulus sampai bilang lu lebih mati gitu, daripada kamu buat sesamamu lemah. Gitu kan? Nah tapi kalau sesamamu oke, nggak apa-apa, contoh gitu ya. Aku pernah ketemu satu keluarga disuruh sembahyang, keluarganya masih pakai Buddhis gitu, sembahyang leluhur. Kemudian anak semua dikumpulin, ada satu nggak datang, diteleponin sampai datang. Nah padahal anaknya ini menghindar dari sembahyang itu kan, karena dia Kristen. Tapi dipanggil juga sama orang tuanya. Nah karena dia sayang sama orang tuanya, dia datang juga akhirnya, terus disuruh sembahyang. Nah waktu dia sembahyang, dia bilang sama suaminya, dia bilang aku cuman gini-gini doang kok gitu, ya nggak ada doanya, nggak ada apa, cuman di depan semua orang ya begini. Menyenangkan hati orang tuanya. Nah kebetulan yang Kristen cuman mereka berdua, suami istri. Kebetulan suaminya menyadari ya konteks itu, jadi tidak membuat dia lemah imannya, tapi justru kemudian mendoakan istrinya dan keluarga besar itu agar semuanya ya kan bertobat. Nah, istrinya kemudian juga akhirnya bilang sama suaminya, setelah ini saya akan ngomong sama Tuhan, saya akan bertobat. Saya nggak melakukan itu lagi. Tapi kemudian bagi suaminya tidak lemah oleh karena sikap itu, gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka ya melakukan itu. Nah, tetapi sekali lagi saya tidak kemudian mengatakan bahwa itu adalah satu kebenaran. Ya itu bukan kebenaran. Jadi kalian kalau bisa menghindari itu hindarin gitu loh. Tetapi karena konteksnya susah menghindari karena dia ditelepon terus. Kalau nggak datang kita nggak akan melakukan ini semuanya dan macam-macam. Ya ancam akhirnya dia datang. Nah sehingga ada konteks-konteks yang kita sebut sebagai kompromi. Nah, tapi kalau bicara tentang toleransi, tentang tadi misalnya sembahyang itu kan lebih banyak batu sandungannya buat orang di luar kekristenan. Kayak terkenalnya kan orang Kristen ya banyak ya tadi misalnya kita rela dibenci dunia, tapi kalau kita udah dibenci dunia apakah kita bisa merangkul dunia itu? Kan terkenalnya sekarang orang Kristen musuhnya banyak agama kan gitu, kayak suruh sembahyang nggak mau, orang Kristen mah nggak mau sembahyang. Cerita yang tadi ya itu ada keluarga 7 anak ya, semuanya Buddhis kecuali anak perempuan ini dan suaminya. Dari sejak dia sembahyang sampai kemudian 10 tahun kemudian satu demi satu anak atau iparnya ini atau saudaranya ini satu demi satu jadi anak Tuhan. Nah itu makanya kalau kita kadang terlalu ekstrim, saya nggak mau gitu. Merekanya udah tersinggung, udah nggak suka sama orang Kristen nggak mau menghormati orang tua, nggak mau, mereka malah justru nggak mau menerima pengajaran kita. Nah itulah makanya pada konteks itu ya minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghindari situasi itu, kalaupun tidak bisa menghindari apa yang harus dilakukan. Nah itu ya tentu itu bentuk-bentuk kompromistis ya, yang sebenarnya sekali lagi kalau dia
dalam konteks cerita saya tadi, dia melemahkan iman suaminya, lebih baik dimarahin, dibenci sama orang tuanya. Itu maksud Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 8. Jadi kalau melemahkan, lebih baik mati lo kedinginan, gitu aja. Nah gitu. Jadi kompromi di sini tuh sifatnya jangan sampai kompromi kita menjadi batu sandungan. Betul. Buat orang-orang di Betul. sekeliling gitu ya. Betul. Jadi sifat kompromi itu harus dipikirkan Betul. seperti itu gitu ya Pak. Supaya tidak menjadi negatif ya. Betul. Guidance-nya dari baca Ya. Alkitab, Iya, baca pemahaman Alkitab. Alkitab. Makanya kenapa pendeta Randy suruh baca Alkitab mulu, ini bukan suruh Pemahaman suruh Alkitab. iseng baca, ini suruh ini untuk memahami ya Tuhan ngomong apa nih sebenarnya gitu. Suruh ikut pemahaman Alkitab juga hari Rabu. Iya, setuju. Jadi karena kita tidak bisa membuat satu toleransi dan kompromi yang baik tanpa tahu core value kan. Iya. Itu poinnya di setuju, situ aja ya. setuju. Jadi asal kita mesti tahu dulu, makanya acara kita back to the Bible. Yes. Yaitu kita harus lihat dulu core value. Betul. Dari situ baru kita tahu batasan-batasan kita sampai di Betul. mana guidance-nya. Iya. Jadi mungkin kalau melihat Tuhan kita sendiri bukan kita orang anak-anak Tuhan tuh bukan tidak boleh tapi jangan terlalu kaku, juga tidak boleh gimana ya bilangnya, fleksibel tapi tidak fleksibel gitu. Ya harus berhati-hati juga nih dengan kata fleksibel ya, tetapi sebenarnya kita bukan fleksibel sih, kita respecting sebenarnya. Ya, Lebih toleransi tepatnya gitu. tadi, Ya, lebih tepatnya kita respecting apa yang ada di sekitar kita respect. Tetapi respect ini ada limitasi. Itulah kira-kira gitu, ada limitasi. Limitasinya adalah core values itu. Jadi kalau ini dilewati, itu berarti sudah main-main dengan kompromistis yang negatif gitu. Sejauh ini teman-teman mungkin ada pertanyaan? Mungkin kita tutup dulu ya, nanti Ya. kalau ada pertanyaan Ya, baru kita kita tutup dulu. ngobrol secara lebih informal. Boleh. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak Pak Husin. Husin Sama-sama, buat penjelasannya. sama-sama. Ya, Cukup membantu kita semua. terima kasih juga. Ya. Thank you. Erik tutup doa aja. Saya tutup Tutup doa. ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini kami boleh berdiskusi dengan Pak Husin mengenai toleransi dan kompromi. Biarlah dalam kehidupan kami boleh mengamalkannya Tuhan. Kami boleh membedakan mana yang kami harus bisa bertoleransi, mana yang berkompromi. Dan kami hari demi hari juga terus dibekali dengan pengetahuan dan pengenalan akan Engkau untuk terus bisa membedakan mana yang harus bisa kami lakukan dan mana yang bisa kami tidak lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami sehari-hari. Biar kami terus boleh mengarahkan hati kami kepadamu dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Husin dalam pelayanannya, biarlah melalui beliau banyak orang boleh mengenal Engkau, boleh mengerti lebih dalam lagi mengenai pengajaran-pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Husin dan keluarga juga dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you.